Shalom, selamat malam. Renungan malam Sabda Bina Umat, Minggu 22 Januari 2023. Firman Tuhan malam ini terambil dari 1 Yohanes 1 ayat 5 sampai 7. Demikian firman Tuhan. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Demikian firman Tuhan. Renungan malam ini bertema hidup dalam terang ilahi. Terasa memalukan jika mendengar berita tentang orang-orang yang tertangkap sebagai pelaku kejahatan adalah pengikut Tuhan Yesus. Meskipun tidak tertulis identitas agama atau gerejanya, tetapi dengan mengenali nama-nama yang bersumber dari Alkitab, kita prihatin atas kenyataan yang ada. Berbeda jika nama-nama itu berprestasi dan membawa harum nama bangsa. Kita turut bangga atas keberhasilan saudara seiman yang sudah mempermuliakan nama Tuhan Yesus. Begitulah semestinya hidup anak-anak terang, pengikut-pengikut Kristus. Rasul Yohanes berbicara tentang Allah adalah terang dan sama sekali tidak ada kegelapan padanya. Unsur terang dan gelap dipertentangkan dengan tajam. Terang dan gelap tidak dapat disatukan. Jadi mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus berarti hidup dalam terang, hidup dalam kebenaran. Mereka yang sudah menerima kuasa pengampunan Tuhan Yesus menjadi suci atau hidup berkenan bagi Allah. Adalah dusta jika seseorang yang percaya kepada Yesus tetap melakukan yang jahat. Hidup dalam kebohongan berarti hidup dalam ketidakbenaran. Karya Kristus yang menyelamatkan telah memimpin setiap orang untuk hidup dalam kebenaran Allah dan tidak lagi hidup dalam lingkaran kebohongan. Akses internet cepat dan murah memungkinkan setiap orang berbagi cerita dalam bentuk gambar dan suara. Berita cepat menyebar ketika seorang pejabat berlaku kasar terhadap warga sipil yang tak berdaya. Ketika penegakan hukum dilakukan, pelaku meminta maaf dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya. Tanpa sadar, dosa seseorang ditelanjangi di depan umum hingga akhirnya terucap permohonan maaf. Kita diingatkan untuk hidup dalam terang Tuhan dan tidak terjatuh dalam perilaku buruk dan jahat. Mohon Roh Kudus mengendalikan diri kita supaya dapat berlaku arif dan bijaksana menghadapi mereka yang dikuasai kemarahan dan kebencian. Doa malam ini, tolonglah Roh Kudus untuk mengarahkan kami berkata dan bertindak sesuai kebenaran Allah dan tidak lagi jatuh dalam dosa yang mempermalukan nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian renungan malam ini. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.